coba menuduh kami, pertama mengolok-olok, mengatakan dia tidak waras. Bukan kami. Pertama, waktu Bible ditulis, kami tidak terlibat di sana dalam penulisan. Oke, waktu Yesus diolok-olok, kami juga tidak ada di sana. Kenapa kami yang dituduh, Pak John? Ini yang nggak terima. Ini saya nggak terima. Anda harus cabut itu. Saya kan pernah menonton si blokir permanen ya. Memang agak tajam dia memberikan kata-kata yang tidak enak didengar sehubungan dengan perikop itu ya. Jadi saya pikir dia seenaknya mau bicara begitu, Tuhanmu gila itu kan tidak bagus. Padahal ya orangnya lah, karena bukan saya, bukan kami di sini. Anda protes ke orangnya, jangan sembarang protes di sini dong. Jadi kalaupun ya keluarganya Yesus mengatakan dia tidak waras lagi ya. Jadi itu kan suatu yang diriwayatkan singkat ya, mungkin panjangnya tidak seperti itu. Jadi sudah diambil kesimpulan gitu. Jadi nggak boleh lah di room Islam itu seperti ya udahlah di sini masih santun-santun, saya masih itu. Makanya sering naik di Arif Ersa ini kita. Nah, kalau gitu saya tanya balik kepada Anda. Menurut Anda, Edis kabur ke luar negeri menghujat Islam, apa komentar Anda, Pak John? Iya, saya tanya apanya yang dihujat. Itu dia. Saya jawab ya. Saya jawab nih. Edis itu sok pakar Al-Quran, dia nggak bisa membacanya. Kemudian hadis dipelantir-pelintir. Itu kira-kira dosanya, nggak paham Al-Quran tapi ngajarin Al-Quran, bahkan dikurangi terus ditambahin, mengatakan Nabi Muhammad itu rob dan seterusnya. Itu menurut Anda gimana ini? Tapi kan dia tampilkan data. Saya tidak mau tanggapi panjang. Nah, itu kan Anda ini nggak Pak John, ini Anda nggak waras. Saya kasih data, saya kasih contoh orangnya kabur ke luar negeri, Anda tidak mau, Anda tidak waras. Shalom, ntar dulu salomnya ntar dulu, ini selesaiin dulu ini urusan. Pak John harus adil dong dalam berpendapat. Nggak boleh kayak gitu. Begini, dengar ya. Dia kalau bicara, dia baca terjemahan Al-Quran itu, dia tampilkan data, ya. Makanya dia juga tanya di mana saya menghujat. Nah, kalaupun ada kata rob, karena memang tertulis demikian. Kalau dia nggak menghujat, kenapa dia kabur ke luar negeri? Iya kan, dia merasa tidak aman. Kenapa dia tidak aman? Dia merasa tidak aman. Kenapa dia tidak aman? Apa salahnya? Iya, karena dia kan mau dipersekusi. Islam kan kalau kalah debat selalu begitu. Di mana mempersekusi orang? Di mana Islam? Nah, itu handicap yang harus kamu pahami. Di mana Islam mempersekusi? Kamu maunya aja contoh-contoh, undang Zakir Naik datang cerita tentang. Jawab, di mana Islam mempersekusi? Di mana? Jidat kalian cerita aman-aman aja. Bisa. Giliran dibahas Islam kalian mau Kalau turun kau baper doang. Coba kasih contoh di mana Islam mempersekusi. Di mana? Islam yang mana? Di mana Pak John mempersekusi? Kenapa Edis mengatakan dia tidak aman? Tanya Edis langsung. Ya Anda kan yang barusan ngomong sama, Anda mewakili Edis di sini. Iya, kan dia kan tadi Anda persoalkan dia itu, makanya saya katakan dia kan kalau bicara juga pakai data. Iya, kenapa dia kabur ke luar negeri? Anda menjawab tidak aman di Indonesia. Buat tanya dia kenapa dia lari ke luar negeri. Tanya Edis, berarti merasa tidak aman di Indonesia. Ya, kalau tidak aman di Indonesia berarti Indonesia itu kacau kan gitu. Buktinya Kristen lain aman kok. Kenapa Edis doang yang tidak aman? Kenapa? Ada apa kira-kira? Ya, apa yang dia lakukan merasa dia tidak aman? Kenapa? Ya karena kan dia baca baik hadis maupun Al-Quran kan, dia kan membaca apa yang tertulis, kan banyak yang tidak senang dia. Nah makanya kalau saya kan sering lihat orang Islam naik ke dia, nah makanya dia tanya di mana saya menghujat gitu. Saya ulang lagi Pak John, apa yang dia lakukan merasa dia tidak aman? Coba Pak John. Ya udah tanya.
Udah tanya dia aja. Ya makanya alasannya jangan tuh. sebut nama dia kalau Anda nggak tahu. Anda nggak bisa wakili dia toh. Ya udah lewat aja. Iya udah, kalau nggak bisa wakilin dia jangan sebut dia. Gitu loh. Karena saya hajar sampai tuntas gitu. Di mana tahu nggak pendeta Mel atau ngomong, di mana ada mayoritas Islam itu pasti damai, Bang. Itu pendeta yang ngomong. Coba aja lihat, Islam pasti damai. Di mana ada minoritas Kristen kita persekusi? Di mana tertulis di sana? Datanya di mana itu? Nggak ada itu. Sudah berapa banyak penghujat dari Kristen yang menikmati tidur gratis di LP? Udah berapa? Udah berapa juga penghujat yang kabur ke luar negeri? Udah berapa? Kenapa dia kabur kalau dia merasa benar? Bertahan dong di Indonesia. Saya benar nih, membahas Al-Quran saya benar gitu loh. Ya buktikan gitu loh. Kenapa mesti kabur? Itu ya Pak John. Ya Jadi nggak. dia ke Amerika Kenapa? juga kan kita tidak tahu alasannya apa-apa. Jangan kita katakan Mulai barangkali membela ada lagi. alasan lain. Jadi mulai Ya kalau membela dia lagi. pergi ke Amerika tour atau apa kan punya alasan. Dia kan sering debat juga sama Suma, sama Unirifa, enak-enak, bagus-bagus. Wah labu semuanya itu sudah mengungkap di luar negeri itu memang sudah diprogram untuk menghujat. Bukan kami yang bongkar, sesama Kristen yang bongkar Pak John. Iya, Nggak makanya percaya. dia selalu tanya dari data saya di mana saya menghujat. Itu yang dia minta, satu aja dia katakan di mana saya menghujat gitu. Kalau mau membuktikan Udah, pulanglah kita lewat aja. pulanglah ke Indonesia, pertanggungjawabkan saja. Nanti kita buka di pengadilan. Datanya banyak. Oke. Baik, buka Ya juga udah di kita sini. bahas lain aja, lewat aja sih. Ya udah makanya jangan bahas lagi, jangan nyebut-nyebut nama. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik. Tadi Sri Tunggal dilempar ke tong sampah selamat, dia takut hujatannya itu. Oh, itu menghujat sesama Kristen itu. Yesus punya Tuhan. Silakan Gurunda. Tema yang diangkat malam ini Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada dunia, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan supaya orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi sasaran Quran itu adalah yang berakal sehat. Kenapa Edis kabur ke luar negeri? Karena dia tahu Al-Quran itu syarat dengan ilmu. Kalau dia di Indonesia membahas Al-Quran tanpa ilmu, babak belur pasti, keluar masuk penjara pasti. Maka itu dia lari ke luar negeri supaya dia bebas berbicara tentang apa saja mengenai Al-Quran. Karena di sana tidak akan ada yang tahan. Dia tidak akan ada yang protes. Dia bebas menghujat, dia bebas menista, dia bebas melakukan apa saja seenak perutnya dia. Karena Al-Quran itu tidak bisa orang berbicara kalau tak ada ilmunya, tidak ngerti ilmunya, nggak paham ilmunya. Bicara masalah Quran tanpa ilmu, penjara pasti. Jangankan non-muslim, orang Islam aja kalau berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu bisa dipenjara kalau umat Islam itu keberatan. Apalagi non-muslim. Edis tahu itu. Edis tahu kelemahannya dia itu di situ. Makanya dia lari ke luar negeri hanya dengan modal sedikit ilmu terkait bisa baca dan seterusnya. Itu yang harus dipahami. Sekali lagi saudaraku Kristen, pahamilah bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ada nggak di dalam Bible seperti itu?
Bible diwahyukan untuk orang berakal sehat? Ada nggak? Tunjukkan kepada saya. Ada nggak di dalam Bible diwahyukan, diilhamkan untuk orang-orang yang berakal sehat? Ada nggak? Kalau ada, aku beli deh. Aku beli ayatnya kalau ada di Iya, Bible kayak gitu. Bible itu untuk kita yang tidak berakal sehat. Nah, kebalikan bukan? Dan Jadi Bible bisa kebalikan memang. merubah kita supaya pikiran kita jadi sehat. Nah, itu tujuan Bible itu bukan untuk datang untuk orang berdosa. Bukan Saudaraku, untuk orang kalau benar, ada obat, tetapi untuk orang berdosa kan? kalau ada obat itu untuk mengobati orang agar sehat, bukan membuat orang gila menjadi gila, bukan. Al-Quran itu datang untuk orang-orang berakal. Untuk orang-orang berakal. Anda mengatakan Bible datang untuk orang yang tidak berakal. Ya cocok lah itu. Berarti landasan Iya. untuk mengimani Untuk orang Bible sakit, adalah Bible untuk orang sakit supaya disembuhkan. Untuk menyehatkan. bagaimana caranya Anda bisa menyembuhkan orang kalau kitab Anda itu bukan untuk orang berakal? Ayo, Anda mengatakan Bible bukan Bible untuk itu orang kan. berakal. Ayo. Yesus Jadi Yesus Bible- kan datang bukan untuk orang benar, untuk orang sakit. Bukan ya, masalah untuk orang benar, berdosa. saudara. Ini bukan masalah benar, ini masalah berakal. Anda mengatakan kitab Anda bukan untuk orang berakal. Ya pantaslah selama ini kalian begini. Terima kasih Anda sudah menjawab itu. Iya. Jadi saya kembali, Akal Al-Quran kita itu ada. Al-Quran itu diwahyukan untuk orang yang berakal. Saya ajarkan saudara John 13 kitab Paulus itu untuk mengajarkan manusia agar hidup di dalam dosa. Saya kasih dalil sama Anda. Oh, salah. Saya kasih dalil, Silakan saya kasih dalilnya dalil. apa? Saya kasih dalil dulu ya. Jadi gini, Coba. siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kamu ngerti Kristus nggak? Ya, Kristus Tuhan, Yesus. Nah itu tidak ngerti dia kan? Jadi, siapakah pendusta Kristus. itu? Langsung spontan, langsung dijawab. Kristus itu Tuhan katanya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia? Langsung spontan dijawabnya sendiri. Berarti Anda itu pendusta. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Iya. Nah, iya apa? Diurapi Tuhan. Jadi Anda sudah mengiyakan memang Bible itu hanya untuk orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal, orang apa namanya Bang? Tak waras. Orang yang tidak menggunakan akal, Iya. orang apa? Hah? Iya. Nanti Kita ketika punya baca akal. Bible, nanti akan berakal. Iya. Iya, kalau nanti baca Bible Bible orang itu baru diberikan berakal supaya berarti kita berakal. berarti Bible itu untuk orang berakal. Lucu Enggak, ente ini. Bible untuk orang tidak berakal. Nah, itu yang betul. Bible supaya bertahan, supaya kita supaya jadi bertahan, berakal. supaya bertahan Jadi wali yang dianggap untuk gila itu percaya, gimana? Wali, supaya wali, berakal wali yang untuk dianggap percaya gila. kepada Bible. Dengar, supaya bertahan agar percaya Bible, jangan berakal. Karena Bible itu bukan untuk berakal. Anda harus gila selamanya kalau mau percaya kepada Bible. Terima Iya, kasih Bible Saudara John. itu ya membuat akal kita sehat. Kita kan akal kita Berarti sakit dia untuk orang sebenarnya. berakal dong. Berarti Enggak. Bible itu untuk orang berakal. Bible ini untuk orang yang sakit akalnya supaya kita bukan jadi untuk berakal. sembuh. Supaya Iya. kita jadi berakal. Berarti Bible untuk orang berakal. Wali yang dianggap gila gimana? Mas orang generasi. Inilah kalau terlalu banyak makan B2. Jadi saya ulang lagi ya. Ketika Wali penulis yang dianggap gila Yohanes, gimana? ketika Jangan penulis kejang-kejang Yohanes dulu. mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Wali-wali yang dianggap gila Sekarang itu gimana Suma? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Oke? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Pada saat itu yang bangkit dari kubur siapa aja? Satu, sembahan Anda. Dua, siapa lagi? Satu, sembahan Anda. Dua, siapa lagi? Yang Lazarus. antikristus yang bangkit Lazarus. Dua, siapa lagi?
Siapa antikristus yang bangkit? Ya, itulah makanya aku tanya. Sekarang itu kapan waktu itu diucapkan kalimat itu? Sekarang itu kapan? Ketika pengarang Yohanes menulis sekarang itu kapan itu? Abad ke-7 apa Ya abad waktu pertama? itu. Abad Waktu pertama? itu. Abad pertama. Ya, Nah, siapa yang bangkit di situ? Yesus. Dan Yesus. Berarti dia antikristusnya. Kenapa dia antikristus? Karena dia mengatakan dia adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti antikristus nggak itu? Lah. Kalau dia sendiri bicara dia antikristus kan tidak mungkin. Lah, antikristus bangkit di abad pertama. Itu dalil, Bang. Terus Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Kristus palsu ini sudah pasti antikristus, betul nggak? Lah iya. Ah, bagus. Siapa antikristus yang Anda maksud? Yesus yang Anda sembah itu. Kok masih bertanya? Kenapa dia antikristus? Dia sendiri. Siapa yang Yesus bangkit? Siapa yang bangkit pada saat itu? Lah Yesus kan bangkit hari ketiga itu. Saya tidak tanya itu. Bukan Siapa Yesus yang bangkit? palsu. Siapa yang bangkit? Selain yang sembahan Anda itu siapa? Lah dia memang bangkit. Nah, Tuhan Yesus. antikristus bangkit gak? Dah, kenapa antikristus bangkit? Kan dalilnya begitu. Kok jadi? Itu makanya jangan Anda lebih pintar dari Bible. Bible Anda yang menerangkan itu. Tapi jangan juga gagal paham. Dengan Saya nggak prinsip gagal paham. Itu dalil. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Itu sekarang telah bangkit itu maksudnya banyak antikristus akan muncul. Akan atau sekarang? Yesus bilang sekarang, tapi itu kan didengar ya bahasanya Yesus ya. Kenapa Yesus katakan sekarang? Karena kan memang pasti itu terjadi. Dia sudah berkata itu pasti terjadi akan terjadinya bangkit. kapan? Nanti di abad ke-7 atau sekarang? Jangan kata bangkit ini Anda menyamakan Yesus itulah. Ya, enggak antikristus ada, karena enggak dia ada bangkit. orang yang bangkit dari kubur selain yang Anda sembah kok. Enggak, itu jangan, itu Anda salah, Anda gagal paham dengan itu. Apa yang paham yang mana yang gagal? Yang pertama dikatakan sekarang. Yang kedua bangkit. Yang ketiga anti Yesus. Anti Yesus yang adalah manusia itu siapa? Akan bangkit itu sebenarnya artinya muncul ya, munculnya anti-Kristus, bukan bangkit Sekarang seperti dia bangkit dari kubur. Oh, jadi Iya. bangkit itu tidak identik dengan keluar dari kubur. Kata bangkit itu tidak selamanya punya arti bangkit dari kubur. Itu maksud Yesus itu adalah munculnya nabi-nabi palsu. Alhamdulillah. Jadi bangkit tidak selamanya keluar dari kubur kan? Iya, kita juga bisa dibilang bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pintar. Bangkit itu macam-macam. Bisa Bagus. dilakukan. Jadi ketika orang-orang Yahudi dijanji akan bangkit seorang Mesias, itu maksudnya bangkit dari mana? Itu akan datang seorang Mesias, bukan bangkit. Bukan bangkit dari kubur kan? Lah iya, kan bangkit tidak selamanya bangkit dari kubur. Pintar. Mantap kali, Bah. Jadi ketika dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari kita itu maksudnya berasal dari mana? Arab atau Yahudi? Di antara orang-orang yang bersama Yesus tentunya. Ya, itu di antara orang Arab atau di antara orang Yahudi? Ya, Yesus kan bicara di saat itu. Iya, berarti antara orang Arab atau antara orang Yahudi? Nggak usah tanya, jelas dia sama murid-muridnya. Berarti di antara orang Yahudi. Oke? Benar ya? Berarti antikristusnya itu orang Yahudi atau orang Arab? Itu Yesus berbicara itu bukan hanya di satu waktu itu, dia juga bernubuat tentang akhir mulai. pada akhir zaman juga ada Saya ulang lagi. muncul nabi-nabi palsu. Antikristus. Jangan ke nabi palsu dulu. Antikristus itu memang benar berasal dari kita. Kita Yahudi.
Antikristusnya orang Arab atau orang Yahudi? Jawab. Ya orang Yahudi yang di saat itu Allahu mendengarkan Akbar. perkataan Yesus. Allahu Akbar. Kan Mari dia kita mendengar sepakat perkataan Yesus itu, dia di antara kita, berarti mereka itu kalau ada yang antikristus ya udah di antara mereka, salah satunya Yudas. Oke, berarti antikristus itu orang Yahudi kan? Lah iya. Oke, yang mendirikan agama Kristen orang Arab atau orang Yahudi? Apakah semua Yahudi antikristus? Saya ulang lagi. Kita kan main logika yang juga. Apakah mendirikan orang agama- Yahudi, semua orang Yahudi adalah antikristus? Yang Jangan mendirikan kita pakai kata agama Yahudi. Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Ya orang Yahudi lah. Orang Yahudi. Oke, kita udah sampai pada finalnya. Antikristus itu adalah orang Yahudi. Yang mendirikan agama Kristen itu adalah orang Yahudi. Sekarang nih, dengarkan. Yang mengatakan Kristus itu adalah Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia untuk nebus dosa-dosa manusia itu orang Yahudi atau orang Arab? Lah orang Yahudi lah, murid-murid Orang Yesus Yahudi. yang menulis kok. Orang Yahudi ya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya Tuhan Elohim bergelar Kristus. Silakan. Iya, Yesus kan sudah dari Jibril mengatakan telah lahir Kristus Tuhan. Jadi mulai dari yang lahir. Jibril sudah Yesus lahir. Yang lahir adalah Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Oke. Sekarang Ya. kalau dia adalah Tuhan, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tuhannya Yahudi bergelar Kristus kok ditanya ke saya. Jadi si Petrus, tulisan Petrus sering menyebut ya Yesus Kristus Tuhan. Itu kan pemimpin 12 murid. Tanya Petrus, di situ sering disebut Yesus Kristus Tuhan. Oke. Jadi Yesus ini bukan Tuhannya Elohim ya, bukan Tuhannya Yahudi ya, yang mereka sebut Hashem Elohim Adonai, bukan ya? Iya, Yahudi kan tidak percaya kalau Yesus itu Bukan Mesias yang masalah tidak benar. percaya. Bukan masalah tidak percaya. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus ini bukan Elohim yang turun ke bumi. Iya, menurut orang Yahudi. Ya kan udah jelas itu. Tetapi menurut orang Kristen melalui antikristus yang tadi, dia mengatakan Kristus itu adalah Tuhannya Yahudi, betul? Di mana itu kata Tuhannya Yahudi? Jadi Yesus ini Tuhan untuk orang Kristen aja, bukan untuk alam semesta. Tuhan untuk semua, untuk alam semesta. Berarti Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Ya kan yang diurapi. Tuhannya Yahudi diurapi. Ya itu kan memang yang diurapi Tuhannya itu. Saya tanya dulu. Tuhannya Yahudi diurapi. Oke, gini aja. Yahudi itu kan tidak mengakui Yesus Tuhan. Yahudi tidak memandang Yesus Tuhan. Iya, Mereka sekarang tidak di memandang mana? Yesus Tuhan. Kan jelas antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kan gitu. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus itu Tuhannya Yahudi. Betul? Karena murid-muridnya kan masih orang Yahudi. Dia bicara kepada murid-muridnya semua orang Yahudi, bukan bicara kepada kita. Saudaraku, kalau Anda tidak menemukan gelar Tuhannya Yahudi itu Kristus dan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda sedang menyangkal kekristusan Yesus. Loh. Siapakah pendusta itu? Bukankah yang Jangan menyangkal kesimpulan bahwa Yesus begitu. itu adalah Kristus? Ada nggak Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus? Tadi saya sudah katakan tidak ada Yahudi mengakui Yesus Tidak itu ada. adalah Tuhannya, Tidak bukan ada. mereka. Tidak Tidak ada. ada. Mereka Sebab- menolak dia. Sebab Kristus bagi Yahudi adalah
Mana ada Kristus orang Yahudi ada? Ada enggak Kristus orang Yahudi? Kristus atau Mesias bagi orang Yahudi adalah Kalau Mesias itu adalah Yesus. mulai ngaco ya. Tidak, tapi Mesias. kan mereka mereka menolak dia kalau dia itu adalah Mesias. Mereka menolak Mesias, Yesus. Mesias bagi orang Yahudi adalah Tuhan atau manusia? Manusia yang dinubuatkan akan datang. Manusia. Mesias yang akan datang. Manusia. Berarti Yesus Kristus artinya Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Betul? Iya betul. Nah, saya ulang lagi. Terima kasih Saudara John. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Iya. Oke. Apabila ada orang melantik Yesus menjadi Tuhan, berarti dia anti terhadap kekristusan Yesus. Betul? Siapa Iya yang dong. melantik? Ayo. Siapa yang melantik? Lah, Anda menuhankan Yesus? Anda mempertuhankan dia? Berarti Anda lupa kalau dia itu adalah Kristus. Itulah yang disebut antikristus. Oh, salah. Salah. Kristus itu apa? Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Sekarang Kristen terciduk menuhankan Kristus. Berarti Anda anti terhadap kekristusan Yesus. Sehingga Anda melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda anti. Anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu levelnya adalah manusia. Tidak mungkin Anda mau mengaku menyembah manusia, nggak mungkin. Tetapi kalau Anda dikatakan, apakah Anda menyembah Kristus? Anda mengatakan iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Berarti Anda anti Kristus. Makanya tidak salah ketika terjemahan Bible Anda dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Anda anti Kristus. Harusnya kalau tidak anti Kristus Kristen ini, maka kitabnya akan berbunyi, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi karena kalian anti Kristus, maka kalian merubah terjemahan itu menjadi apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo saudaraku, ayo sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan menjadi antikristus, jangan. Selamat malam. Ya malam. Tinggalkan ajaran antikristus itu. Ayo menuju kepada akal waras. Ayo. Oh, si John kabur nih. Kabur dia, nggak kuat Kapur, ya. kapur. Kan Kapur tadi ada dia yang kaki. katakan bahwa Bible itu diperuntukkan untuk orang yang tidak berakal. Sebenarnya yang tidak berakal itu Bang Zuma. Kalau saya tidak berakal bang, saya akan menyembah makhluk kuburan abangku. Begini Bang Zuma. Kenapa saya gimana, bilang saudara? Anda tidak berakal? Hmm. Karena di mana akal budimu, di mana disebut akal. Anda menerima, Anda mengikuti Nabi Muhammad yang keluar dari goa, terus ngaku-ngaku ketemu malaikat. Semua orang bisa ngaku ketemu malaikat, menerima wahyu. Siapapun bisa, saya pun bisa. Ya, silakan aja. Ya silakan aja. Iya, tapi kenapa Anda langsung imani aja? Oh, enggak dengan imani Itu aja disebut kami. imani aja. Oh, tidak Begitu bisa. mendengar Nabi Muhammad menerima wahyu, Bang Zuma langsung imani aja. Kan Begitu. ada datanya di kitab suci. Al-Quranul Karim itu 1400 tahun dikaji Sampai sekarang belum berhenti dikaji-kaji. sampai hari ini dan tidak ditemukan sedikit pun kesalahan. Itu bukti kenabian.
Saudara Rongit, yang disebut Kan Bang Zuma imannya aja kan, tapi jadi enggak apa-apa lah. Itu juga kan imannya. Gantian Rongit. Bang Zuma mau menjawab, silakan. Oke. Sekarang begini. Tolong tunjukkan satu kitab di bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Di mana Al-Quran sepenuhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan kepada saya satu buku di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Tidak pernah sekolah beliau. Tidak bisa baca Taurat, tidak bisa baca Bible, tidak bisa baca Injil, tidak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kemudian jelas Bani Ismail yang adalah orang jahiliyah menjadi beradab, menjadi tonggak kemudian ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini. Satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang menjadi sinyal ilmu pengetahuan manusia itu hanyalah Al-Quranul Karim. Pertama kali wahyu itu datang kepada beliau, Iqra. Perintah untuk menelaah, perintah untuk berfikir, perintah untuk kemudian mencari pengetahuan. Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Seluruh title ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, plus seluruh temuan para ilmuwan di muka bumi ini, plus semua kemajuan teknologi ilmu pengetahuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan membaca. Iqra. Nabi Muhammad datang membawa itu. Iqra. Lalu kemudian diperintahkan membaca Quran, menggali Quran, menelaah Quran, mentadabburi Quran. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa mengalahkan isi Quran. Justru Al-Quran datang, salah satu poinnya adalah meluruskan ajaran para nabi yang telah dibengkokkan oleh umat-umat terdahulu. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Al-Quran itu kenapa selalu dikaji. Karena pengetahuan manusia di bawah Al-Quran. Maka manusia gigih untuk mencari, menelaah, menerangkan, mengurai isi Quran. Karena Quran itu pengetahuan Tuhan. Sedangkan manusia terbatas. Maka manusia berlomba-lomba untuk mengkaji isi Quran. Bible tidak perlu dikaji. Kenapa? Anak TK pun sudah bisa tahu isi Bible. Anak TK malah lebih pintar dari isi Bible itu. Tetapi kalau Al-Quran, kudu super ilmu yang harus mengkajinya untuk mengetahui isinya. Kalau Bible, justru semakin dipelajari, orang semakin jauh dari ilmu. Kalau Bible. Izin bertanya. Tadi saya mengatakan Kristus itu apa? Dia nanya boleh? Ya, silakan. Kan ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah induk Alkitab. Gimana itu? Coba dijelaskan ke saya. Ya, karena Al-Quran memiliki 3 poin pondasi. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Tauhid yang pertama. Yang kedua adalah tata cara menyembah kepada pencipta. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Hanya ada di dalam kitab Islam ini. Di kitab lain nggak ada. Kalau di dalam agama Yahudi diajarkan bertauhid, oke. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tapi mereka tidak diajarkan tata cara ibadah. Tidak diajarkan akhlak. Begitu juga ajaran Nabi Isa alaihissalam. Diajarkan kemudian bertauhid, menyembah kepada Tuhan yang betul. Tetapi mereka tidak diajarkan bersyariat. Nabi Musa bebas mereka, bebas beliau bersyariat sendiri. Kemudian Nabi Isa bebas beliau bersyariat sendiri. Ada nggak mereka diajarkan akhlak? Nggak ada. Nah kalau di Islam jelas yang pertama adalah tauhid, akidah, yang kedua adalah syariat,
dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Lengkap di Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kita lihat poin yang terakhirnya adalah, ada nggak kemudian Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian ibadah Natalan? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian tata cara bernyanyi? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Ada nggak Yesus mengajarkan? Nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan tata cara ibadah baku kepada pengikutnya. Minggu itu bukan cara Yesus. Bukan cara Yesus, itu buatan sendiri. Yang anehnya lagi Bang Suma, kan duluan ada Alkitab, kok tiba-tiba datang Al-Quran mirip ceritanya. Gimana tuh? Tadi saya mengatakan kepada saudara, antikristus itu lebih dulu kan muncul memang. Justru Al-Quran datang belakangan untuk meluruskan seluruh ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh antikristus. Tapi kenapa segala sesuatu perbaikan, segala sesuatu perbaikan itu datangnya terakhir. Bukan perbaikan itu datangnya di awal, enggak. Perbaikan itu selalu datangnya di akhir. Kitabnya nabi-nabi terdahulu, lalu ada antikristus, Al-Quran datang kemudian untuk menjelaskan dan meluruskan. Lalu Anda mengatakan kenapa menjiplak, kenapa meniru? Saudaraku, yang pertama datang di tengah-tengah kaum Israel itu adalah Nabi Isa. Lalu muncul tokoh fiktif bernama Yesus. Tokoh fiktif bernama Yesus ini dihasilkan dari hasil penyelidikan wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula, apalagi sampai hari ini. Jadi Bibelmu itu disusun dari hasil penyelidikan terkait ajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Karena diajarkan kepada orang Roma Yunani, maka Nabi Isa namanya dipalsukan menjadi Yesus. Pahami itu. Masuk ke Indonesia di bawah Belanda menjadi Yesus. Yang tadinya adalah Yesus. Sebelum Yesus dia adalah Isaus. Sebelum Isaus itu adalah Isa alaihi salam. Oke? Jadi yang datang lahir di yang lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel yang pertama kali lahir itu adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh fiktif. Anda tidak percaya? Mari. Tolong tunjukkan kalau Anda pengikut Yesus, kalau Anda adalah pengikut Yesus yang Yesus lebih dulu dari Isa, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan mana? Coba tunjukkan ke saya. Nggak ada kan? Iya, Nggak ada. Katanya Yesus itu fiktif. Ternyata betul. lebih berkuasa Tuhan Yesus daripada yang kalian sembah. Kuasanya Kan apa? betul. Kuasanya Yesus apa? Kuasanya Yesus apa? Terbukti bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh, kalau dalam Al-Quran Nabi Muhammadku sudah meluruskan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu biiznillah, dengan izin Allah. Begitu saya baca dalil Bibelmu, wartawan mengutip pekerjaan nabiku Nabi Isa. Apa kata wartawan? Yesus diceritakan di dalam Kisah Rasul 2 nomor 22, ternyata apa yang dilakukan Yesus itu bukan dia yang lakukan, tetapi Tuhannya Yahudi melalui Yesus. Berarti Nabi Isa sudah betul biiznillah. Apa yang dilakukan Nabi Isa ternyata disaksikan oleh pengarang, dikumpulkan cerita-ceritanya, ternyata terbukti betul. Di Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Biiznillah. Ternyata Nabi Isa lebih dulu daripada Yesus. Oke, saudaraku, pembuktian bahwa Nabi Isa lebih duluan hadir daripada tokoh Yesus, orang Kristen sampai hari ini, meskipun kumisnya pindah di alis, alisnya pindah di kumis, tidak akan pernah bisa menemukan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa demikian? Karena wartawan lepas pada saat itu tidak mendapatkan informasi itu. Berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam.
Yang Anda harus tahu adalah kronologis yang terjadi di TKP. Maria alias Maryam itu hamil tanpa laki. Muncul fitnah di kalangan Bani Israel. Apa fitnah itu? Maria berzina. Sebagai anak yang lahir dari Elohim, dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia melakukan pembelaan terhadap ibu yang dicintainya di tengah-tengah kaumnya. Tidak menunggu dewasa, tapi dia menerima wahyu dari sejak dia bayi untuk membela ibunya. Apa katanya? Ibuku bukan pesina, tetapi ibuku melahirkan hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Mana pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai orang pesina, sampai Yusuf ingin menceraikan beliau? Mana pembelaannya? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus yang kau usung itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu kemudian diambil oleh orang-orang Roma Yunani untuk menggantikan dewa matahari. Dipakailah nama Isus. Lama-lama berubah menjadi Yesus. Lama-lama berubah menjadi Yesus setelah abad ke-17. Izin bertanya, Silakan. Isa menurut Al-Quran itu dari suku apa dan hidup di bawah pemerintahan siapa? Menurut Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada yang perlu diluruskan terkait dia hidup di pemerintahan siapa. Karena ajaran terdahulu tidak mengajarkan Yesus lahir di masa Fir'aun. Berarti Al-Quran tidak memandang penting untuk diluruskan itu, karena itu masih lurus-lurus aja. Yang diluruskan oleh Al-Quran adalah ketika Nabi Isa difitnah sebagai Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Andai saja Bibelmu menceritakan lagi tuh, Yesus lahir di zaman Fir'aun, maka Al-Quran turun pasti untuk menjelaskan. Bukan, Berarti itu tidak kalau lahir di zaman izin. Fir'aun. Kalau Gitu. tidak ada data apa-apa tentang Isa, lalu bagaimana kamu mengenal Isa ini? Ya, kami mengenalnya sebagai rasul. Emang lebih daripada itu lebih penting gitu. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Udah, mereka mengenal. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, muridku mengenal aku sebagai Tuhan atau sebagai rasul utusan Tuhan. Yang saya tanya bukan Yesus, tapi Tidak, Isa. tidak mesti saya memuaskan Anda dengan pertanyaan, dengan jawaban yang Anda mau. Saya juga punya jawaban. Itulah jawabanku. Kalau maksudnya begini Bang Zuma, kalau Yesus tokoh fiktif, berikan data dari Al-Quran kalau Isa ini bukan tokoh fiktif dengan memberikan fakta data, dia dari suku apa, hidup di bawah pemerintahan mana, abad berapa, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, di mana dia lahirkan, kota apa. Nomor berapa Kalau tidak sepatunya, dia pakai kolor Iya. merek apa, Iya. gitu. Kalau Kacamatanya bisa, iya. merek apa, dia pakai apa, merek apa gitu. Tiap hari dia Silakan, sarapan saya apa tunggu. gitu. Tidak, Silakan. Islam itu datang hanya untuk meluruskan fitnah terhadap Tuhan dan terhadap Ini Nabi terbukti, Isa alaihi salam. Ini terbukti Tuh. Bang Suman tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada Karena di kitab Quran suci nggak tahu. saya. Emang saya Kristen? Hanya Kristen lah yang suka mengada-ngada sesuatu di luar dari kitab sucinya. Saya tidak bisa menjangkali kitab suci saya. Al-Quran saya datang hanya untuk memutuskan tali, rantai, pengajaran yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus. Bang Suma Bahas kalau tentang menghayal pemerintahan jangan ketinggian, siapa, Bang. apapun. Jangan ketinggian apa lah Bang urusannya? Suma kalau menghayal. Sekarang saya tanya samamu. Bukankah kalau tidak ada data-data sekarang apa, saya tanya. izin Bang Zuma, Saya- izin Bang, izin sebentar. Bukankah kalau tidak ada data apa-apa tentang Isa, artinya dia tokoh fiktif? Nabi Isa nabi, mengajar Injil, hamba Allah, umatnya Israel.
ketetapan yang datang kepadanya Injil. Apa yang fiktif di situ? Apa yang fiktif? Benarkah Nabi Isa lahir tanpa ayah? Betul. Benarkah Nabi Isa ini rasul untuk Bani Israel? Betul. Benarkah dia ini adalah utusan Tuhan? Betul. Benarkah dia mengajarkan Injil? Betul. Benar semuanya. Suku apa Benar. dia? Dari Al-Quran dia Enggak suku dijelaskan apa? suku apa di Al-Quran, enggak diajarkan suku apa. Sekarang kalau pertanyaan seperti itu, sekarang kalau Iya. pertanyaan Artinya seperti itu saya Al-Quran tanya, nggak lengkap ya? Berarti Al-Quran fiktif lengkap kalau dari segi tak hukum, dikenali. bukan lengkap dari silsilah. Karena Al-Quran itu bukan karangan, bukan surat kabar. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus? Fiktif Paulus, tidak ada bapaknya. Fiktif. Fiktif. Langsung Paulus. fiktif. Paulus Siapa nama bapaknya? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Yang berikan hadiah buku Iya, tidak bernama Lukas. disebutkan. Enggak Tapi disebutkan, enggak Paulus lengkap itu berarti. dari Nggak suku lengkap. Benyamin, Dari keturunan suku Israel Benyamin. dari suku Benyamin. Yang saya Bapaknya tanya, itu Barbaruk. Bapaknya Siapa namanya? bernama Barbaruk. oh, di mana Barbaruk tertulis itu? dari Di mana suku- tertulis? Ya, ada di buku-buku sumber-sumber Yahudi. Oh, Ada. buku-buku. Oh, Iya, buku-buku. Sumber Buku-buku. eksternal dari Alkitab. Sedangkan Isa Oh, tidak ada buku-buku. di bawah pemerintah siapa, di kota apa dia lahir, dia suku apa tidak disebutkan. Kalau Apakah ini toko-toko, tidak bisa kalau dikatakan toko-toko fiktif? yang ada di dalam kitab saudara itu disebutkan kota lahirnya di mana? Abraham lahir di kota Center dari mana? Alkitab. Center Musa dari lahir di Alkitab kota itu mana? Daud hanya lahir di kepada kota mana? Yesus. Iya ada Korele Daud dari itu kota lahir di kota Bethlehem. mana? Salomo lahir di kota mana? Ada Siapa lengkap. pemerintahan siapa dia lahir? Salomo. Dia Israel. Oh, begitu doang. Sama Iya. dong kalau saya mengatakan Israel. Jadi saudari perempuan ini memang kalau Kristen itu sudah dicetak untuk bertanya kritis. Tapi kalau ditanya tentang kitabnya mehong. Iya, Isa saja tidak bisa kamu sebutkan dari suku apa. Itu kan Saya fiktif. beriman kepada Nabi Isa. Dia nabi untuk Iya. Bani Israel. Apa korelasinya imanku harus tahu sukunya? Coba. Iya, kalau Apa- kamu tidak apa- tahu dia dari keturunan siapa, suku Mm-mm. apa, bagaimana kamu Iya. mengimaninya? Bukan Saya artinya dia tokoh beriman. fiktif. Saya beriman. Saya beriman itu percaya Iman Nabi apa Isa yang itu. kamu imani? Saya bukan Kalau iman kamu saya tidak tahu itu. apa-apa tentang dia. Iman saya itu, Ibu, bukan berlandaskan dia dari suku apa, dia lahir di mana, terus dia hidup di pemerintahan siapa. Iman saya itu adalah beliau nabi utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Itu iman saya. Iman saya Bang itu Suma di situ. sudah mengakui bahwa Bang Suma imani aja. Iman saya itu di situ, dia adalah Ya, nabi dan rasul artinya kamu untuk Bani mengimani Israel. aja. Artinya tidak ada jelas Oh. asal usulnya, ya udah imani Oh aja, Bang. gitu. Oke, Iman baik kalau begitu kamu buta, beriman kan kepada gitu. kamu beriman kepada Abraham. Beriman kepada Abraham. Beriman. Ya tentu. Beriman nggak kepada Abraham nih? Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Iya. Abraham itu hidup di masa pemerintahan siapa? Pacet. Fokus bicara tentang Abraham, sebentar. Abraham Nih. hidup di bawah pemerintahan Elimelek dan dia dari Ur Kasdim. Nah, coba Jelas. tunjukkan di mana kitabnya? Tertulis itu di mana? Di mana Iya. tertulis? Di Bisa mana? kita lihat di Kejadian? kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, semua jelas. Iya. Dia hidup di bawah pemerintahan Elimelek. Nah, kalau Isa, kamu tidak bisa jelaskan. Sekarang Bang Zuma. Nabi Isa itu dalam iman Islam itu tidak berlandaskan terhadap bagaimana Isa lahir di pemerintahan siapa, terus kita harus beriman kepada pemerintahan yang mana. Itu tidak begitu pola iman Islam. Iman Islam beriman Nabi Isa rasul,
utusan Tuhan kepada Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil. Lahir Apakah itu dibawa salah? ke rumah. Apakah itu salah? Kok mirip Apa? dengan yang di Bible saya? Ya karena Bibelmu yang diluruskan. Kan udah aku bilang tadi, Bibelmu itu diluruskan oleh Al-Quran ketika Kalau Nabi Isa diluruskan, datang. harusnya datanya lebih lengkap, Oh bukan dia enggak, yang dilurus ada enggak lempar tertulis? batu sembunyi tangan. Saudariku, ada enggak tertulis di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus lahir di pemerintahan tersebut, lalu itu Anda jadikan sebagai patokan iman? Itu yang merusak tatanan ketuhanan. Kutanya dulu. Iya, iman itu harus tepat dengan sejarah. Kalau gagal sejarah, kitabnya gagal sejarah. Yang dirusak oleh Kristen terhadap Yesus apa? Tidak ada yang dirusak. Yang dirusak adalah ketika Yesus hanya seorang rasul, kau katakan Tuhan, itu yang dirusak, betul? Bukan saya yang mengatakan dia Tuhan, tetapi dia Lalu? sendiri mengakui diri adalah Allah dan murid-muridnya mengimani dia adalah Oke. Tuhan dan Allah. Baik, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Allah. Silakan. Pertanyaan Imam Yahudi, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Makanya orang Yahudi menyalibkan Dia dia. siapa? Lalu kenapa Dia siapa? 600 tahun kemudian Dia ada siapa? Dia siapa? menyalibkan Yesus? Apakah kamu adalah Allah? Begitu pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak? Ya, ingat, anak Pertanyaan Allah saya yang tadi terpuji. apa? Pertanyaan saya tadi apa? Jawab Yesus. Pertanyaan dengan saya tegas, tadi apa? Akulah. Pertanyaan saya Dia. tadi apa? Lalu Di mana dalilnya Yesus mengaku Allah? Mana pengakuannya? Mana? pertanyaan saya, Bang Juma, itulah yang datang. kenapa 600 tahun Pertanyaan kemudian, saya di mana Rasul tidak pernah baca Yesus? dalam Injil? Di mana Yesus mengaku Allah? Coba dalilnya, silakan. Cepat. Yesus mengaku aku adalah apakah engkau, pertanyaan imam besar Kayafas, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, Yang saya "Akulah dia." tanya apa, Akulah dia. Tuyul? Artinya, Tuyul, yang saya tanya artinya apa? Dia mengaku dia Saya anak Allah. tidak tanya di mana Yesus mengaku Mesias, di mana Yesus mengaku anak Allah. Saya tidak tanya itu, kampret. Saya tanya di mana Yesus mengaku Allah sebagaimana Jangan iman butamu panas. itu. Ya panas lah. Lo kamu orang gila ditemani diskusi, lain ditanya, lain dijawab. Jangan panas. Kan penyesat itu namanya. Jangan Jangan panas. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi, lain ditanya, lain dijawab. Saya jelas-jelas tanya sesuai dengan pengakuanmu. Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, mana Yesus mengaku Allah? Ketika ditanya oleh imam-imam Yahudi, apakah engkau Mesias anak Allah? Kampret. Dasar anak yang lahir dari pantat babi. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pikir ini gereja apa? Ini depan orang Muslim. Santai aja Bang Suma. Santai. Ribuan. Tidak ada santai-santai bagi penyesat, kawan. Ini bukan gereja. Kalau di gereja kalian Masalahnya- berkongkong-kongkong menyembah setan, itu mau wajar. Di sini nggak boleh. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku Allah? Tak ada kan? Tapi kalian menganggapnya Allah. Inilah Islam datang. Bukan Islam datang. Yesus itu hidup di pemerintahan ini. Oh salah. Dia hidup di pemerintahan cupu. Kan konyol, pertanyaan aneh. Islam Masalahnya datang kan- meluruskan. Islam datang meluruskan kebengkokan agama Kristen terhadap utusan Tuhan. Di mana Kristen menganggap Yesus itu dewa yang turun ke bumi. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Gitu loh. Masalahnya ditanya- kan Bang Suma kan meneladani Nabi Muhammad. Nah, dengan ini Bang Suma mempermalukan teladannya Nabi Muhammad, teriak-teriak nggak jelas. Terus bahasa-bahasa kotor mulai keluar. Itu kan mempermalukan Nabi Muhammad. Kan yang diteladani Bang Zuma kan Nabi Muhammad. Jangan permalukan Nabi Muhammad. Begitu juga yang diteladani kalian adalah Paulus pembunuh dan pembohong itu.
Kenapa kalian berbohong terus dalam beragama, dalam mengajarkan agama? Karena kalian meneladani Paulus. Kenapa kalian itu kemudian meneladani Paulus? Karena kalian meneladani iblis. Meneladani iblis yang keluar dari kubur yang kau sembah. Makanya kau berbohong. Sekarang saya tanya samamu. Saya buktikan. Detik ini juga kau pasti berbohong. Sekarang saya tanya. Menurut saudara, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen sebagai agama yang benar? Jawab. Bang Suma harus tahu dulu Banyak, pengertian Kristen itu apa. Saya tidak tanya terjemahan atau definisi atau kepanjangan atau singkatan. Saya tidak tanya apakah Yesus pernah Bang menyatakan Zuma ini- Kristen itu sebagai jalan benar. Jawab. Bang Zuma Nah, ini ini- bukan cuma Ini cuma karena permalukan Nabi Muhammad, Bang ini Zuma juga karena permalukan diri teladanmu sendiri. Paulus. Ini karena kamu meneladani Paulus. Yang ada dari mulutmu itu kebohongan, dusta. Dusta Bang aja Zuma yang juga, keluar dari mulutmu. Dusta. Bang Zuma. Hmm. Bang Zuma juga mempermalukan diri sendiri. Bang Zuma itu Saya tidak. Tidak, dianggap Yesus, gurunda. dengar. Dianggap gurunda oleh Yesus teman-teman begitu Muslim. tegas, dengar. Yesus begitu tegas mengatakan Kristen itu anjing dan babi tanpa ada embel-embel. Mengatakan Kristen anjing dan babi itu Yesus langsung katakan itu. Jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Ini cuma Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Yesus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Paham? Jadi Yesus itu tidak pernah main-main. Kalau yang dikatakan hak-hak, yang dikatakan batil-batil, tegas-tegas terhadap kebenaran. Terhadap penyesat kami harus tegas. Itu hikmah. Masa dalam keadaan orang mengajarkan kesesatan di depan kita, lantas kemudian kita harus bermanis-manis? Ingat, di dalam Bible dikatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Yohanes itu menulisnya. Paham itu? Jangan kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar dengan penyesat. Dunia ini sudah penuh dengan penguasa-penguasa iblis. Maka jangan pernah mengasihi dunia ini. Dunia ini hanya menipu manusia. Kenapa manusia ditipu oleh dunia ini? Karena penguasa dunia sudah menanamkan cangkangnya di setiap posisi atau poin-poin bumi ini. Makanya Yesus mengatakan begitu. Yesus yang menerangkan itu. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, segala kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Jadi kalau mau mengasihi orang-orang yang sudah sesat, buat apa? Harus tegas, makanya Yesus tegas. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Paham itu? Kebenaran itu harus ditegakkan. Bahkan Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah, 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 bunuhlah. Datang kau, kasihilah musuhmu. Prak. Mengajaran apa itu? Jadi di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 15 dan seterusnya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu dalil, itu dalil. Itu dalil. Jangan, yang namanya musuh-musuh, makanya di Islam itu tegas. Iblis adalah musuhmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Kalau ada di sini penyesat, sudah dibaik-baiki, harus ditegasi. Yesus sendiri mengatakan itu. Di luar Yahudi yang berpura-pura menjadi pengikutnya itu adalah anjing dan babi. Siapa yang berpura-pura jadi murid Yesus? Murid aslinya atau Kristen? Suma. Malam. Boleh saya bertanya? Silakan. Di mana Quran meluruskan kita ketika
anak manusia dilantik menjadi pencipta langit dan bumi. Al-Quran datang meluruskan laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang-orang Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Jangan terima ayat itu, jangan terima ayat. Ya, memang begitu. Tunjukkan buktinya. Ya, emang Tuhanmu ada berapa? Jangan, saya tidak tanya itu. Di mana Ya itu kamu kan Anda meluruskan bertanya, itu? Al-Quran meluruskan apa? Al-Quran meluruskan Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Di mana dalilnya? Jangan Tuhanmu terima ada ayat berapa? untuk Tuhanmu ada berapa? orang. Tuhanmu Jangan ada berapa? memahami ayat untuk Tuhanmu ada berapa? menipu. Tuhanmu ada berapa? Jawab dulu, jangan Ya, muter-muter. Tuhanmu ada berapa? Ini yang diluruskan Al-Quran. Tuhan kita Kutanya, Yesus Tuhanmu ada Kristus. berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Cuman 1 itu doang. Ya iyalah. Berarti Bapak bukan Tuhan berarti. Kamu ini tidak tobat-tobat disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul ya. Mengaku-ngaku Tuhannya 1, padahal 3. Cuma kamu tidak tobat ya. Disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul. Kristen mana ada yang bisa berilmu? Paling bisa. Jadi Bang Zuma ini ambil apa namanya dalilnya di mana kalau Nabi Apa? Muhammad itu meluruskan ajaran Kristen atau Ya itu tadi langkah Dalilnya di mana? ladina qalu yang berkata artinya 3, Tuhan itu 3, Allah adalah salah satu dari 3. Kafir, itu kafir namanya. oh berbeda tadi Bang Zuma mengatakan meluruskan di mana dalilnya Meluruskan ajaran Kristen, meluruskan ajaran Kristen bahwa kafirlah Kristen yang berkata Tuhan itu 3. Gitu. Kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini bahwa kau itu adalah Tuhan? Kau mengajarkan dia menyembah diri lo? Nabi Isa berkata, Iya. tidak. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang Israel menyembah diriku. Terus kenapa Kristen ini menyembah diri lo? Karena mereka gila. kan di Islam juga kan Tuhannya lebih dari 1 Bang Zuma. Itu karena kau mabuk, karena kau tidak ngerti Quran. Itu karena kau Enggak. Kristen, pengikut Paulus. Kau kan memang diajarkan untuk berdusta. Enggak, justru ustadz yang mengatakan Kan kau Muhammad itu diajarkan untuk berdusta. bukan kami orang awam yang mengatakan Muhammad rob, tapi justru ustadz yang Berarti mengatakan bertambah lagi Muhammad dong rob. Tuhanmu. Karena Paulus juga rob. Paulus juga Tuhanmu dong. Kan gitu. Iya, artinya Malah Bang Zuma Paulus akui disebut. Benar nggak Artinya Paulus Bang itu Zuma disebut akui kan? Bapak? Benar nggak Paulus itu disebut Bapak? Bang Zuma akui dulu. Ku tanya dulu, Muhammad apakah itu rob. Paulus disebut Bapak juga? Santai aja. Kasihan deh loh. Paulus disebut Bapak nggak? Kalau saya dengan Paulus sama pengikut Yesus Bang Zuma. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu disebut Bapak nggak Yesus? Ada nggak sebutan Yesus, Bapak Yesus? Ada nggak? Di Yesus Ayo. itu disebut Tuhan. Disebut Bapak nggak? Iya, Bapak itu sang sumber. Dasar pengikut Paulus. Sekarang Paulus disebut Bapak nggak? Enggak, kalau Paulus kan sama-sama dengan saya pengikut. Paulus sama dengan saya pengikut Yesus. Paulus Yesus, itu saya juga disebut pengikut Bapak, Yesus. tuyul, penipu. Paulus itu disebut Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu, kata Paulus di dalam Yesus Kristus. Berarti Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bapak yang dimaksud Paulus di situ adalah dirinya. Tuhanmu itu Iya, Paulus. Betul nggak? Pemahaman Bang Zuma itu Oh seperti itu. iya, kalau pemahaman giliran Bang Zuma. kalau giliran agamanya pandai kali. Yesus berkata, jangan kau menyebut Bapak siapapun di muka bumi ini maupun di langit. Betul nggak? Ya, Betul nggak? habis.
Benar, Waduh, benar, ada kecil. benar nggak? Benar nggak Yesus mengatakan jangan kau menyebut siapapun di bumi ini ataupun di langit Bapak, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Betul nggak? Yesus mengatakan begitu. Betul. Betul nggak? Nah, sekarang Betul. Paulus mengaku nggak kalau dia adalah Bapak? Ya saya sudah bilang tadi, Paulus dengan saya sama-sama Saya pengikut tidak tanya Yesus. kau, tuyul. Saya tidak tanya kau. Yang saya tanya, Jangan benar nggak bawa Paulus tuyul mengaku lah, Bapak? Jangan bawa tuyul lah, santai aja Tukang kita. tahayul, tukang tahayul masih mending daripada Yesus katain kau babi. jadi Kau babi Paulus itu ya- mengaku Bapak enggak? Paulus Saya mengaku Bapak enggak? Dari tadi saya bilang saya dengan Paulus sama-sama pengikut Yesus. Saya tidak tanya kau, tuyul. Yang saya tanya, Paulus mengaku Bapak enggak? Enggak lah. Nah, cobalah kalau pengikut Paulus, kan dusta itu halal. Berdusta dalam segala hal boleh dalam pengikut Paulus. Enggak ada. Baca dalilnya yuk, baca dalilnya yuk. Baca dalilnya. Rumah pintar. Baca Saya baca akui dalilnya. pintar. Apa kata Paulus? Walaupun beribu malaikat yang mengajarkan kepadamu, hanya ada satu Injil yang benar, adalah yang dia ajarkan. Walaupun beribu bapa, walaupun beribu malaikat, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Islam. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada nggak? Cuma. Ada nggak dalilnya seperti itu? Tunggu dulu. Ada nggak? Ada nggak? Man. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Jadi kau itu penyembah Paulus. Kalian itu penyembah Paulus. Kabur dia. Di dalam kitabmu tuh 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 tuh. Ketika Yesus mengatakan jangan kau memanggil Bapa siapapun. Paulus justru mengaku Bapa. Bahkan Paulus mengaku Kristus. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara. Pak Juma, Siap. yang tidak kuat lawan Bible silahkan turun. Kita masuk ke tema ya. Kalau Islam ini kalau Islam ini adalah agama yang salah, maka satu-satunya yang bisa menyalahkan hanya Yesus. Oke? Kalau agama Islam ini adalah agama sesat, maka satu-satunya yang bisa menyesatkan Islam itu, yang bisa mengatakan Islam itu dan mensesat-sesatkan Islam itu hanya Yesus. Tolong saudara-saudara Kristen, kami sudah melunak. Kami takarannya bukan lagi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kalian. Takaran kebenaran Islam itu dari Yesusnya. Tolong saudara Tadi kami kau bilang Kristen. Yesus fiktif. Gimana? Tolong. Tadi kau bilang Tolong. Yesus fiktif. Ini levelnya saya tinggikan kalian. Yesus fiktif. Yesus fiktif, tolong tunjukkan Yesus fiktif. Bagaimana kurangnya lagi saya? Tolong tunjukkan Yesus fiktif mengatakan Islam itu agama salah. Silakan. Ayo, pendeta, pastor Iya, atau apapun, tadi- silakan. Iya, Silakan tadi kau bilang tunjuk. Yesus fiktif. Lalu, Iya, Yesus lalu- fiktif ini malah yang saya minta sudah fiktif, saya minta lagi rujukan dari dia untuk menyalah-nyalahkan agama Islam. Silakan, tunjukkan. Iya, kalau dia fiktif, tapi kenapa kau kutip-kutip perkataan dia? Saya justru kasih Dia kan kamu. kok Ini kau dari kan tadi menjelek komplain mulu. diri kamu Ini sendiri. tolong dimasukkan di kandang babi orang ini. Masukkan ke kandang babi dia. Borgol, masukkan ke kandang babi. Jangan ntar naik ke sini. Orang sakit jiwa kok dibawa ke sini. Saya masih membutuhkan, saya masih memberi Saya mau ruang kepada tanya saudara-saudara Kristen saya masih ada peluang untuk waras. Jangan Saya mau kau tanya bertanya. Saya minta pernyataanmu dari Yesusmu yang menyalah-nyalahkan Islam itu di mana dalilnya? Ayo, silakan. Saya tidak menyalahkan Islam, ya. Berarti Saya Islam tidak benar. menyalahkan. Berarti Ya. Islam benar. Saya minta satu pertanyaan saja buat kau untuk membenarkan Islam. Saya malah minta
bagaimana Yesus supaya menyalah-nyalahkan Anda Islam. menunjukkan Lucu. bahwa Islam itu benar. Satu pertanyaan saya buat Saya Anda. balik ke Anda. Kalau Islam itu tidak benar, apa kata Yesus tentang Islam? Jawab. Ya. Kalau menurut saya Islam benar, saya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. satu Kenapa? pertanyaan aja. Ini akibat terlalu banyak makan babi nih, Satu otak nggak saja. berfungsi nih. Otak nggak berfungsi. Saya Tolong. bertanya kepada saudara, kalau misalnya Nggak Islam tahu. itu agama boleh yang mualaf salah, saya. agama yang sesat, berarti Saya tidak. ada pernyataan Yesus karena dia adalah nabi yang datang sebelum Islam. Tolong Saya tunjukkan tidak pernyataan mengatakan- Yesus tentang Islam, di mana Islam itu agama yang sesat. Silakan. Saya tidak mengatakan Islam itu sesat. Bukan kau tuyul, bukan kau, Yesus. Ya, Yesus Aduh, tidak pernah mengatakan Islam sesat. kenapa ya otak-otak Kristen ini? Yesus Otak-otak tidak Kristen pernah ini. mengatakan Islam itu sesat. Oke, Karena alhamdulillah. Yesus datang tidak Dengarkan. membawa agama. Dengarkan. Alhamdulillah Kau beri ketika peluang Anda untuk sudah mengakui bahwasanya Yesus tidak pernah menyalahkan Islam. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya tidak. Ada nggak Begini. ada nggak Yesus? Kenapa Ada nggak tidak Yesus? menyalahkan Islam? Ada nggak Karena Yesus? datang tidak Ada nggak membawa Yesus? agama apapun. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan kepada orang Yahudi agar mereka paham bahwa akan banyak orang sesat, di mana orang sesat ini adalah pengikut Kristus? Jawab, ada nggak Yesus mengajarkan itu? Saya orang awam. Saya mau buat satu pertanyaan. Oh, di bawah. aja Kalau buat orang kita. awam di bawah. Di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Pak, di bawah, Pak. Pak, di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Nah, jaga sendal ya, jaga sendal di bawah. Ada nggak Yesus mengatakan pengikut Nabi Muhammad itu sesat? Ada nggak Yesus mengajarkan agama Islam itu sesat? Tidak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan muridnya orang Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak korban penyesat dan penyesat pengikut Kristus? Ada nggak? Coba Pastor Marubah dulu. Sebentar, Pak. Ya, Silakan. Saudara Pak Pastor, ada nggak Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak manusia penyesat yang berasal dari pengikut Kristus? Ada nggak, Bang? Silakan. Dibuka mute-nya, Pak Pastor Marubah. Silakan. Penonton 6.600, bantu tetap layar serta, teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Posting ulang. Silakan Pak Pastor Marubah, dibuka mute-nya. Marubah. Waduh. Pastor Marubah. Oke, selamat. Iya, Waduh. selamat malam. Jaringannya, Malam, Pak Pak Pastor. Pastor. Ya, ini sahabat. Iya, Pak Pastor. Suaranya putus-putus. Marubah. Ya, jadi oke. Suara saya sudah jelas. Pukul belum jelas. Coba Masih pindah ke putus-putus, Pak Masih Pastor. putus-putus. Pindah dulu ke posisi yang bagus. Ini seperti inilah yang bisa tertolong untuk kepentingan kita lagi jangka wilayah baru jadi. Kata Pak Pastor, siapa yang menjambak saya? Benar nggak itu teman-teman di YouTube? Siapa yang menjambak saya katanya? Dan saya ini saudara saya memasuki bukan menjangka wilayah baru, tapi di daerah yang di tempat tulisnya karena menjangkau wilayah baru untuk Suaranya putus-putus tetap. Marubah, suaramu putus-putus.
Sorry atas sebagai memang Suara- dari sini. Terima kasih banyak Yesus kasih aku ya dan tetap semangat. Suaranya putus-putus Maruba. Ini pendeta Fahri ini pendeta. Pendeta Fahri dibuka mionya. Pendeta Fahri dibuka mionya. Siapa? Ya, Pak Fahri dari deno mana? Gini aja nih Pak. Katolik apa Protestan dulu? Sebentar dulu. Nggak perlu kayaknya deh. Tapi Anda Kristen? Tapi Anda Kristen? Iya. Oh ya, silakan. Begini, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, agama Islam itu jalan menuju ke sana tuh banyak buat orang mengimani ajaran Islam, cuman banyak orang terhalang untuk bisa dapat hidayah Islam kalau cara penyampaiannya, cara tidak dengan hikmah. Jadi orang sebenarnya banyak yang punya inspirasi terhadap Islam, orang yang pengen masuk Islam, cuman caranya orang Islam ini loh, kalau berbicara janganlah dikata-katain begitu kayaknya deh. Orang sebenarnya banyak yang menganggap Islam itu masuk akal gitu, cuman ya lebih dengan hikmah lagi cara ngomongnya kan, biar hatinya orang itu bisa mendapatkan orang Islam bilang hidayah gitu kan. Salahnya di mana, Pak Fahri? Salahnya di mana? Maksud saya kan sudah ikut yang gini-gini ini udah lama, udah banyak data lah yang saya, cuman itu aja dari saya, janganlah menghujat, gitulah rupanya saya mau sampaikan ini. Ya bagus itu Pak, bagus, terima kasih ilmunya luar biasa, itu masukan dari Pak Pendeta Fahri Setiadi. Baik, kami akan mengkondisikan nasihat Bapak ini, tapi tidak mulu kami harus mengikuti begitu monoton. Karena yang muncul di sini juga itu tidak semuanya punya karakter kayak Pak Pendeta ini. Kalau karakter yang muncul di sini, yang hadir di sini seperti Bapak, Islam itu rahmatan lil alamin Pak Pendeta. Islam itu mengikuti warna. Orang yang dikasih lemah lembut, tapi misinya adalah untuk mengolok-olok, menghina dan seterusnya, itu tidak ada di Islam. Islam itu agama jihad Pak Pendeta. Ketika yang datang itu iblis, maka kami harus memperlakukan dia sebagai musuh. Tidak seperti di Kristen Pak. Iblis pun temannya. Kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Iblis harus dikasihi di Kristen. Kalau kami enggak. Segala sesuatu kemungkaran itu kami tolak dengan cara apapun yang kami bisa, kami tolak itu. Dan kalau ingin melihat Islam yang cara penyampaiannya itu seperti yang Anda inginkan, boleh ke guru kami. Ada Ustadz A'agim, banyak ustadz-ustadz kami yang lemah lembut. Karena memang tujuan mereka itu bukan berhadapan dengan kaum kufar. Yang jangankan Islam ditolaknya, Yesus pun ditolaknya. Bahkan pencipta langit dan bumi aja ditolak. Apalagi kami. Begitu Pak Pendeta Fahri. Dan saya juga boleh minta satu pendebat Kristen yang bisa kami contoh itu siapa kira-kira? Karena semua pendebat Kristen itu pasti berdusta di dalam menyampaikan kekristenan kepada kami. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin karena pendeta punya PR satu yang tidak pernah pendeta selesaikan. Apa itu? Mencerdaskan jemaat supaya paham Bible. Supaya jangan justru ketika datang berhadapan kami yang ngajarin mereka Bible. Sampai kami jengkel. Kenapa jengkel? Sudahlah mereka bangkokan, ulukan, udah kurapan. Tapi ilmu Bible-nya nggak ada Pak. Semakin tua semakin jauh dari Bible gitu loh.
Ini adalah PR pendeta, jangan hanya konsentrasi perpuluhan mulu, perpuluhan. Ajarin dong Bible. Supaya ketika berhadapan dengan kami, jangan mereka lebih pintar dari Bible. Bayangkan saja Bible-nya dililit-lilitnya lidahnya itu. Padahal Bible-nya tidak berkata begitu, diajarinya berkata begitu. Entah itu ajaran pendeta yang berlebihan, atau pendeta yang tidak pernah mengajarkan jemaatnya. Sampai mereka lupa isi Bible-nya itu seperti apa bunyinya. Gitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Pendeta dengan nasihatnya. Tapi nasihat Pak Pendeta itu lebih baik Pak Pendeta bungkus bawa ke gereja deh. Jangan di sini Pak. Saya tambah sedikit mungkin Bang. Ya. Begini, kalau kita kembali kepada ilmu psikologi dan juga bahwa kita perhatikan penciptaan kita sebagai manusia kan, yang kita sadari begitu bahwa kalau kita kembali ya, saya mungkin berbicara di luar konteks teologi gitu. Kita kembali kepada penciptaan kita sebagai manusia nih. Kalau kita lihat struktur tubuh kita dari semua manusia yang hidup di bumi ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, yaitu struktur tubuh kita sama, 2 kakinya, 2 tangannya, 1 kepala, menunjukkan ini kita sebenarnya penciptanya kita ini satu sebenarnya. Kita berbeda. Pencipta satu bukan 3 ya Pak pencipta itu. Begini saya teruskan dulu. Jadi kita hanya berbeda pendapat dalam mendeskripsikan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan kalau kita mau kembali kepada sejarah ya, bagaimana kelembutannya, saya kan baca-baca juga Islam, lintas agama dan lain-lain. Kalau kita perhatikan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad ya, menurut Islam. Itu sangat tawadu sekali. Sampai kan saya pernah baca itu ketika umat muslim teraniaya di kota Mekah. Mereka itu meminta pertolongan kepada raja di Habasyah. Namanya Raja Najasyi. Jadi kan Nabi Muhammad ini tidak begitu bencinya kepada non-muslim. Sebenarnya juga orang muslim hari ini bukan perlu disalahkan atau dibilang pembohong, tidak begitu. Dia ini korban juga. Artinya kita ini berbeda pendapat. Kita ini seharusnya sama-sama saling membantu. Bagaimana orang itu menemukan fakta-fakta ilmiah tentang eskatologi, Tuhan itu siapa gitu. Tidak diolok-olok atau dibilang. Itu saya resahkan sekali orang-orang manusia di bumi ini, jangan saling mengolok atau menganggap babi atau dan lain sebagainya. Dan saya tidak menyalahkan muslim ya, semua siapapun orang gitu. Artinya kalau saya berpikir, mungkin juga saya buat satu buku bahwa sepertinya kemanusiaan kita ini harus diutamakan daripada agama deh. Karena sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa manusia harus, coba kita tanya kepada nalar kita secara secara fakta begitu, bahwa siapapun agamanya, apapun agamanya, pasti matanya 2 di kepala. Itu menunjukkan bahwa pencipta kita ini sama sebenarnya. Kalau memang pencipta manusia di bumi ini berbeda, tentu matanya ada di belakang satu, mungkin matanya ada di dada satu. Artinya kita ini cuma berbeda pendapat mendeskripsikan siapa Tuhan itu yang perlu disadari semua manusia, bahwa yang perlu kita utamakan sebenarnya kemanusiaan kita ini. Yang saya sesalkan kan gara-gara agama kita membunuh saudara kita semua manusia. Kita sebenarnya ini saudara dalam kemanusiaan, anak cucu Adam, sama-sama anak cucu Adam. Seharusnya kita saling membantu, memberikan keterangan-keterangan ilmiah dan tidak memojokkan begitu. Artinya mereka ini korban juga, kasihan, karena
korban, ada dalam ilmu psikologi itu ada dibilang sakralitas. Manusia itu punya sakralitas dalam dirinya, sehingga apa yang dia lahir dalam keadaan Kristen, sehingga dogma itu masuk ke otaknya. Dan itu ada rasa takut, manusia itu ada rasa takut, sehingga kita takut keluar dari Muslim, kita takut keluar dari agama Hindu, kita takut keluar dari agama Nasrani. Karena ada dogma tadi, bukan karena kita pembohong, bukan karena kita membohongi siapa. Itu kemanusiaan kita yang perlu disadari, artinya saling menyayangi antar sesama manusia ini yang harus kita upayakan agar tidak terjadi seperti di Palestina. Karena kalau kita bisa mungkin rentetan antara agama di situ, kita tega membunuh anak-anak Palestina, tidak seperti itu saya rasa. Disayangkan sekarang agama Kristen dan lain-lain. Iya, maksud saya mungkin saya ajukan sisi kemanusiaannya, kita saling membantu mendeskripsikan siapa sih Tuhan itu sebenarnya gitu. Ya mohon maaf panjang, mohon maaf. Jadi gini Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan ini itu di dalam tataran Islam itu kajiannya adalah rahmatan lil alamin. Justru karena kita cinta kepada alam semesta ini Pak, maka kita harus menyelamatkan manusia dari musuh. Musuh kita itu siapa Pak? Iblis. Bagaimana cara iblis itu kemudian menghancurkan kita anak keturunan Adam ini Pak? Mereka menggunakan manusia itu sendiri. Jadi tidak semua manusia itu harus kita pandang bahwa manusia ini adalah disesatkan karena doktrin, manusia ini disesatkan karena keturunan manusia. Tidak Pak. Tetapi ada memang manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Itu Anda harus pahami itu. Sebagai seorang pendeta, bagus Anda punya wawasan seperti itu. Tapi ingat, Bible sendiri yang menerangkan itu. Coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan engkau wahai iblis dan keturunan engkau wahai Adam. Jadi keturunan Adam dan keturunan iblis memang sudah dicetak untuk bermusuhan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui ini musuh? Karena iblis itu tak nampak Pak. Iblis itu tidak kelihatan. Maka iblis memiliki pasukan-pasukan dari orang-orang yang kerjanya hanya menggiring manusia dengan kelemah lembutan ke dalam kebinasaan. Berlemah lembut dalam berbicara. Tetapi itu tata cara untuk menjerat anak Adam untuk jatuh cinta kepada neraka. Nah, kami ini orang beragama. Agama kami kebetulan Islam. Islam mengajarkan kepada kami bahwa sekelompok anak Adam itu selalu saja menghalang-halangi manusia lain untuk menuju kepada Tuhan yang benar yang Anda akui tadi itu. Bahwa Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu mana? Inilah Tuhan yang satu yang mengutus utusannya untuk supaya manusia itu berpikir mana yang pantas diimani, mana yang tidak pantas diimani. Anda telat datang Pak Pendeta. Sekarang manusia sudah ada pada pondasi masing-masing antara Islam dan Kristen. Di situ ada dua penegasan. Mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada lagi campur baur di situ. Yang hak harus hak, yang batil harus batil. Karena Kristen datang di sini bukan datang status untuk belajar. Kristen hadir di Komal ini untuk mengatakan Islam itu salah dan Kristen itu benar. Jadi bagaimana mungkin pandangan Islam ketika seorang Kristen ingin menyalahkan kebenaran, Islam yang tahu Islam itu benar, diam, legowo, nerima apa adanya. Oh nggak bisa Pak, jangan mimpi mendapatkan itu. Nah kalau Anda mengatakan harus begini, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Kalau begitu Pak Pendeta, tolong buat seminar agar supaya hadirkan lembaga Bible Indonesia agar menghilangkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible itu. Kedua, agendanya adalah memberikan hukuman kepada
Orang-orang Kristen yang memiliki misi berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi mantan Islam, berpura-pura menjadi mantan santri, berpura-pura jadi mantan kiai, untuk supaya bisa memurtadkan umat Islam. Bikin agenda itu Pak Pendeta. Kalau Anda ingin memanusiakan Kristen, karena kami umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun, karena kami menganggap ini adalah jihad. Ingat Pak Pendeta, di kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Kejadian, iblis datang dengan lemah lembut kepada Adam. Iblis tidak datang dengan menakutkan. Aku adalah Tuhan. Enggak. Iblis datang dalam rupa makhluk yang bisa membuat mereka kemudian damai sejahtera dengan kelemah lembutan. Itulah yang terjadi, jatuh. Isa alaihi salam datang kepada kaum Tegar Tengku dengan lemah lembut, mengajarkan kasih. Apa yang akibatnya? Kaumnya membentuk agama baru bernama Kristen. Yesus datang dengan lemah lembut kepada kaumnya, mengajarkan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan. Dia ajarkan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Dengan lembutnya Yesus malah ditolak ajarannya, malah Yesus dilantik menjadi Tuhan Pak Pendeta. Jadi manusia itu Pak, karena manusia ini ada memiliki sinyal pada diri manusia sebagai alat deteksi iblis, maka sebagian dari manusia itu sudah dalam bentuk manusia tapi sudah karakter iblis. Apa buktinya karakter iblis? Tuhan mengajarkan A, mereka mengajarkan B. Tuhan perintahkan menyembah A, mereka menyembah B. Tuhan perintahkan makan A, mereka makan B. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah manusia dalam mereka adalah iblis dalam wujud manusia. Anda belajar eskatologi, Anda belajar psikologi, Anda belajar mungkin Anda juga belajar psikomotorik, anak didik dan seterusnya. Tapi Anda lupa bahwa iblis sudah duduk di tahtanya. Apa tahta iblis? Tubuh manusia. Sampai-sampai iblis pun bisa mengaku Yesus. Iblis pun bisa mengaku Tuhan. Maka tugas kita Pak Pendeta tidak cukup hanya dengan berlemah lembut. Harus Pak Pendeta tanamkan Bible itu secara mendetail dengan ilmiah kepada jemaat. Supaya mereka bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana pencipta manusia. Jangan datang ke sini karena bingung. Kami mengurai isi Bible, mereka emosi. Mereka nggak terima. Mereka ngamuk. Akhirnya mereka maki-maki. Ketika kami balas mereka dengan tegas, Pak Pendeta muncul mau jadi pahlawan ketiduran. Begitu saudaraku pendeta. Jadi PR pertama buat saudara, tolong bikin seminar, ajarkan kepada Lembaga Bible Indonesia untuk meninggalkan kebohongan-kebohongan, mengganti istilah-istilah Bible dari Yunani dengan istilah-istilah Islam yang tidak relevan dengan iman orang Kristen. Yang kedua, agendakan, hentikan gerakan kristenisasi dengan mengajak mereka orang-orang ini, maksud saya misionaris ini, untuk jangan berpura-pura mantan Islam lah, mengajarkan Injil lah, nampak seperti Islam, seperti ustaz, seperti ulama, pakai hijab, pakai baju koko dan seterusnya. Tanggalkan kebohongan-kebohongan seperti itu. Lakukan kembali settingan awal bahwa Kristen adalah agama yang didirikan di Roma dan di Yunani. Maka dasar pijakannya, pondasinya harus berdasar kepada Tuhannya orang Roma Yunani, yaitu dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena. Jangan pakai nama Allah, jangan pakai Alkitab, jangan pakai Rasul, jangan pakai Roh Kudus. Kami muntah nanti. Udah bosan kami ditipu-tipu dengan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan kita ini sebenarnya satu Tuhan, memang betul. Kita ini diciptakan oleh satu Tuhan. Sayangnya kalian melantik anak orang jadi Tuhan. Di situ Pak Pendeta. Jadi mulailah dari diri pendeta dulu untuk berbicara tentang kebenaran. Selama Pak Pendeta masih menyembah anak orang, Pak Pendeta mau berbicara seperti apapun, tetap aja yang keluar adalah kebohongan. Ingat Pak Pendeta, pada prinsip ilmu atau akademisi, ketika ada teko berisi kopi, ketika dituang tidak mungkin yang keluar itu balok atau tua atau bensin, tidak mungkin.
Teko yang berisi teh ketika dituang teh, teko yang berisi susu ketika dituang adalah susu. Jadi percuma Pak Pendeta sebagai penganut agama Kristen dari Barat mau di sini menasihati kami itu percuma, Pak. Kecuali Anda menasihati dalam hal lain, mungkin dalam hal perekonomian, dalam tata negara, tapi kok dalam berkeyakinan jangan coba-coba, Pak. Jangan. Karena dalam pandangan Islam, kalian itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan bagi iblis untuk mengajak manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Memang saya pedis, tegas berbicara. Tapi itu sekedar untuk mengingatkan Pak Pendeta. Tidak mungkin air comberan bisa dipakai untuk membersihkan wajah seseorang. Jadi tidak mungkin seorang pendeta bisa menasihati kami umat Islam ini. Anda sedang mengajari ikan berenang itu mustahil. Belum pernah saya temukan ada pendebat Kristen itu yang berilmu, yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Tidak pernah saya temukan pendeta seperti itu, Pak, atau pendebat Kristen. Belum pernah. Tunjukkan satu pendebat Kristen yang santun, yang baik dan seterusnya. Kalaupun baik, Pak, ujung-ujungnya pasti pendusta. Begitu saudaraku, Pendeta Fahri Setiadi. Lanjut. Ya, 7.500 penonton. Selamat datang semuanya di Komal Teredukasi di sini. Ada Gurunda Zuma dan Pendeta Fahri. Silakan tetap layar serentak dulu teman-teman. Posting ulang. Lanjut Pendeta, silakan. Ya mungkin kalau kita pandang mungkin setiap agama, ya terutama Islam mungkin yang kita sedang bicarakan. Banyak teladan-teladan mulia dari setiap agama, apalagi Islam maksud saya tadi kan. Intinya di setiap pengajaran di tempat rumah ibadah masing-masing pastinya khutbah-khutbah kebaikan terus disampaikan kepada umat atau jemaat. Artinya isi pengajaran di sana pun tentang kebaikan. Maksud saya karena kita tadi saya sempat juga meneliti begini bahwa ataukah kita mungkin sama-sama tanggalkan saja semua agama ini kemudian kita cari satu agama yang benar karena tadi tidak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama di bumi ini gitu. Jadi saya punya kepikiran gitu kesentak, ataukah kita sepakati kita tanggalkan semua agama ini kemudian kita sepakat untuk mencari data-data fakta yang benar ilmiah tentang satu agama dan kita imani. Yang saya sayangkan itu tadi satu nyawa manusia itu sangat berharga gitu. Saya kan pernah dengar juga ceramah bahwa siapa yang menyelamatkan satu nyawa kan menyelamatkan satu bumi gitu kalau saya tidak salah. Artinya kalau begitu sayang sekali orang itu sampai gontok-gontokan bahkan terjadi peperangan antara agama dari sejarah-sejarahnya karena agama gitu. Jadi ya mungkin mohon maaf saya mungkin juga tidak terlalu banyak nanti menyampaikan di sini, mohon izin karena terlalu banyak ngomong jadi tidak enak juga nantinya. Iya, saudaraku, kesempatan Pak Pendeta Fahri Setiadi, Anda orang baik. Tapi ketika ada ajakan untuk menanggalkan akidah Islam, itu Anda seperti ingin menegakkan benang basah. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang damai sejahtera, Pak. Nggak ada lagi agama yang benar di luar Islam. Mau kemana lagi kami berpijak? Di Islam itu sudah diajarkan bertauhid, Tuhan itu satu, tidak serupa dengan makhluk, tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kami mau cari yang bagaimana lagi Tuhan itu? Kemudian di Islam diajarkan ibadah, ketundukan 5 kali sehari. Subuh hari, tengah hari, sore hari, petang hari, malam hari kami ibadah.
5 kali dalam sehari minimal kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mau cari agama di luar Islam itu yang kayak mana lagi? Yang 1 kali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi, habis itu mimpi surga gitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Kata para nabi akan datang pengajaran yang jauh lebih sempurna. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti agama yang menjadi dasar pijakan masuk surga menurut Yesus, agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu Pak. Jadi tidak mungkin. Islam bagi kami itu udah final. Mending kepala kami dipisahkan dari tubuh kami daripada kami menanggalkan akidah Islam. Islam itu namanya Islam, artinya damai, artinya sejahtera. Mau cari agama mana lagi? Agama Kristen, pengikut Kristus. Bahaya itu Pak. Pengikut Kristus. Kenapa bahaya? Karena di situ ada kemudian bom waktu. Di Kristen itu ada bom waktu. Di Kristen itu ada kemudian bom yang mana bom ini sangat membahayakan. Kenapa saya katakan situ ada bom? Karena Yesus berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kristen Pak, itu artinya pengikut Kristus. Apa bomnya di situ? Ya kata Kristusnya itu. Kalau kami masuk ke dalam Kristen, berarti kami masuk ke dalam golongan orang yang menunggu bom waktu. Pada masa di mana bomnya itu meledak, Yesus akan datang mengusir kami dan mengatakan tidak mengenal kami dan mengatakan enyahlah kamu. Kepada siapa kami enyah? Kepada neraka. Karena kami dianggap pembuat kejahatan, kami nggak mau. Nah kepada siapa lagi? Kepada Yahudi. Kami mau masuk ke Yahudi. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa masuk ke Yahudi? Karena ajaran Yahudi hanya untuk mereka, kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel Pak. Kami ke Hindu juga tidak masuk di otak kami. Karena kitabnya juga bukan berdasarkan terhadap firman yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak masuk di otak kami. Mau ke Buddha juga tidak masuk di otak kami. Karena kitab mereka juga bukan dari Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi menurut pandangan kami. Dan Buddha Hindu bukan agama syiar yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya agama yang diutus di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang mana Islam itu sendiri artinya damai, sejahtera, netral, tidak berbicara suku, tidak berbicara negara, tidak berbicara bangsa, hanya Islam. Kami mau kemana? Kesempurnaan di luar Islam yang mana lagi yang mau dicari? Tak ada. Berbicara mengenai akhlak lengkap, berbicara mengenai syariat lengkap, berbicara mengenai akidah lengkap, ketuhanan lengkap, ibadah lengkap, hubungan kepada sesama manusia lengkap. Kalaupun ada kurangnya, itu manusianya, bukan agamanya. Kitab suci kami tak ada buku yang mengalahkannya. Isinya pun tidak lebih kalah pintar daripada manusia. Sepintar apapun manusia menemukan. Misalnya mereka menemukan ada api di dasar laut. Begitu mereka terang, wah, alhasil aku menemukan sebuah temuan. Saya menjadi profesor. Diumumkanlah, Bapak Profesor Kulu telah menemukan berdasarkan ilmu pengetahuan penyelidikan selama 3000 tahun dia menemukan ada api di dasar laut. Ternyata 1400 tahun sudah ada di Al-Quran. Kan malu Pak, profesor seperti itu. Ditemukan lagi ilmuwan di dalam rahim ada yang disebut embrio, caranya berkembang begini, bla bla bla. Wah, tepuk tangan, dikasih Nobel dan seterusnya. Gelar profesor. Ternyata 1400 tahun sudah tertulis dalam Al-Quran. Ada lagi tuh yang menemukan tentang sidik jari. Negara bisa mengatakan dan mengatasi semua kejahatan pelaku-pelaku dengan melihat sidik jari. Karena setiap manusia ternyata meskipun dia kembar, ternyata sidik jarinya tidak sama. Ternyata Al-Quran 1400 tahun sudah menemukan lebih dulu. Jadi kami mau kemana lagi selain Islam? Cara ibadah dapat, mengenal Tuhannya sempurna, konsep bertuhannya sempurna, konsep ibadahnya sempurna, konsep keselamatannya sempurna. Kami mau kemana lagi selain Islam? Kenapa kami, kalau menurut pandangan saudara kami brutal, kami kasar,
Kenapa demikian? Karena kami berhadapan dengan manusia-manusia yang jauh dari Tuhan penciptanya, yang menginginkan kesesatan itu menjadi kebenaran, yang menginginkan ajaran sivilisasi itu menjadi kebenaran. Maka kami harus tegas, sebagaimana Tuhan murka kepada kejahatan, sebagaimana para nabi juga murka kepada kejahatan, maka begitulah juga kami yang mengetahui kebenaran ini juga murka terhadap pelaku kejahatan. Tapi meskipun demikian Pak Mari, kami sayang, kami cinta, kami mengasihi. Hanya metode, hanya karakter, cara kami menyampaikan yang mungkin tidak asik di kuping Bapak. Begitu Bapak, silakan. Iya, makasih. Mungkin kalau mau dicoba mungkin sebenarnya saya lihat banyak sisi-sisi itu ya yang membuat kita sangat memandang agama Islam kan sebagai contoh-contoh yang baik gitu di masyarakat dan lain-lain. Mungkin kalau memang saya seperti yang saya pernah pelajari sejarah ya, kalau memang umat Islam mungkin mau menerapkan itu, yaitu sikap kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, seperti yang dikatakan oleh orang Islam. Sepertinya orang-orang yang belum Islam mungkin akan menjadi tertarik dengan akhlak atau perilaku yang baik seperti itu. Itu sekedar closing statement saya saja mungkin. Iya, saudara. Jadi gini, Pak Pendeta Fahri. Kalau Anda menemukan seorang ustadz atau ulama yang bisa berlemah lembut seperti Agim, itu karena mereka tidak berhadapan, beliau-beliau ini tidak berhadapan dengan para penghujat, Pak. Itu dulu. Saya juga kalau dengan seorang non-muslim datang di sini bertanya dengan cara lemah lembut, tujuannya ingin berilmu, ya saya juga melakukan hal yang sama. Karena sejatinya apa yang kami lakukan di sini adalah mencerminkan bahwa kami sayang. Kami nggak membiarkan orang-orang itu kemudian mencederai hidupnya di akhirat dengan mengikuti ajaran yang tidak memiliki dasar pijakan benar dari ajaran para nabi. Hanya dugaan-dugaan saja, hanya doktrin saja, hanya dogma saja yang mereka perjuangkan. Dan itu kami juga sampai pada titik itu pun kami juga masih memaklumi, karena memang ada bagian-bagian dari manusia ini yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menyerang manusia lain. Jadi kami bertahan di sini, mempertahankan. Makanya kenapa kami itu sering menggunakan Bible, Pak? Karena kalau kami menggunakan Al-Quran, ya jemaat Bapak enggak mungkin mau nerima. Tapi ketika kami menjelaskan pun, menguraikan apa yang ada dalam Bible, anehnya mereka juga enggak mau nerima, gitu loh. Jadi pada prinsipnya, kami apologet Islam itu ketika datang teman-teman Kristen kami kepada kami diskusi tentang agama, Al-Quran yang menjadi patokan, illal ladzina zalamu minhum. Kami harus mengajarkan dan menyampaikan Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara baik, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Kepada orang salim kami harus tegas, dan tegas itu juga adalah hikmah. Tadi kenapa saya mengatakan dari babi dan seterusnya? Anda lihat bagaimana nuansa-nuansa pertanyaan itu adalah memojokkan Nabi saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, memojokkan Al-Quranul Karim. Saya sudah menguraikan dengan sabar, saya sudah menyampaikan dengan sabar. Tapi tetap saja kemudian mereka melakukan satu tekanan, sementara mereka tidak sadar bahwa tempat mereka berdiri sekarang ini adalah tempat yang rapuh. Saya tanya siapa nama bapaknya Paulus, tidak bisa dijawab. Siapa nama ini dan tidak bisa dijawab. Tapi menyerang Islam membabi buta seakan-akan ajarannya itu sudah betul. Pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah Islam itu ditanya. Siapa nama bapaknya, dia hidup di pemerintahan mana, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu Islam itu. Islam datang ketika mengkaji Nabi Isa,
hanya berkaitan dengan ajaran yang disesatkan oleh umatnya, oleh kaumnya atau umat terdahulu terkait Nabi Isa. Seperti kaum terdahulu mengatakan Nabi Isa disalib. Islam datang meluruskan itu. Nah, kaum terdahulu mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu. Bukan meluruskan tentang di mana dia lahir, di mana kemudian nama bapaknya, nama emaknya, nomor sepatunya. Bukan. Karena Islam itu bukan karangan. Islam itu disampaikan berdasarkan dari atas. Dari atas itu sumbernya yang maha mengetahui, tahu yang dibutuhkan manusia ini. Yang ingin diketahui manusia itu ini. Yang penting untuk manusia ketahui itu ini. Bukan siapa nomor berapa sepatunya. Jadi begitu saudaraku Pak Pendeta Fahri, terima kasih atas ilmunya, atas masukannya, atas ajakannya. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan baik untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena rasa sisi kemanusiaan, kita sama-sama manusia gitu. Atas apa yang disampaikan dari Bang Zuma juga saya catat banyak dalam tulisan saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila Ya, terima kasih. Saya juga Pak Pendeta mewakili teman-teman saya. Kebetulan saya adalah pembina di Apologet Islam. Saya mengatasnamakan saya pribadi dan juga teman-teman Apologet Islam mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan kami karena dalam hal ini kami menganggap kami lagi perang. Kami lagi perang logika, perang mempertahankan akidah. Kalau kami kasar itu mohon maaf, itu bagian sisi kemanusiaan kami. Mohon dimaklumi itu. Demikian. Yang salah Pak, kalau saya datang ke gereja maki-maki orang sana. Yang salah kalau saya datang di depan rumahnya orang Kristen saudara saya maki-maki mereka, itu saya salah. Tapi selama masih tataran diskusi, memang forum yang khusus untuk perbandingan agama, kita keras, kita tegas, itu demi untuk mengajarkan manusia untuk meluruskan akidahnya. Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras. Ketika Islam mengajarkan barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu manusia, sama seperti dia menyelamatkan seluruh manusia. Alhamdulillah, baru-baru ini kita menyelamatkan satu jiwa, namanya Pendeta Arom. Keturunan Arom, Pendeta Arom insya Allah akan diselamatkan karena Arom sudah Muslim, Pendeta Arom Muslim, istrinya beliau akan Muslim, anak-anaknya Muslim, keturunannya Muslim. Ketika kiamat masih ada ribuan tahun ke depan, berarti keturunan Pendeta Arom itu akan ribuan bahkan jutaan ke depan. Alhamdulillah berkat satu orang kami selamatkan, sama halnya kami menyelamatkan miliaran manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kami membiarkan manusia itu mati dalam kekufuran, satu orang kami biarkan tanpa kami ajarkan tentang kebenaran, maka mereka punya istri, anak, keturunan kiamat 1000 tahun lagi, keturunannya miliaran sampai hari kiamat. Itu sama halnya kami membiarkan miliaran manusia masuk ke dalam api neraka. Maka Islam hadir, yang hak harus hak, yang batil harus batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan ada yang bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi menjadi takwa. Untuk itulah kami mengisi di tengahnya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau bertakwa silakan, siapa yang mau kufur silakan, yang mau membantah juga silakan. La ikraha fiddin. Tetapi forum ini adalah forum untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, antara pengajaran yang benar yang mana dengan mengulas Al-Quran dan Bible. Saya kira begitu. Bagaimana di YouTube, suara masih kresek? Teman-teman di YouTube Zulkifli Mabas Official gimana? Masih kresek belum? Enggak. Udah bagus kan? Mantap. Oh, udah Saya bagus. mantap kok, mantap. Kasih kan, terima kasih. Ya. Masya Allah, narasinya Banjuma membuat Pendeta Fahri agak sedikit tersenyum dan berpikir mudah-mudahan inilah diskusi yang sebenarnya. Gitu. Mantap. Tapi jujur Bang Nadi, saya ngomong itu sambil tidur. Saya kadang terbangun lalu berkata dalam hati, nyambung gak ini perkataan saya ini? Karena saya sambil tidur. Banjuma ngomong sambil tidur, saya mendengarkan tegang.
Takutnya ketiduran sambil ngomong. Kalau nggak tidur jangan tidur Zuma. Nah ini lagi nih. Ini. Soal teknologi itu loh, katanya yang itu. Ada lagi nih. Jadi kalau teknologi itu dari Yahudi dan Kristen. Kalau Arab itu kan cengonta toh yang terkenal. Ya Zuma salah tuh. Zuma salah Zuma. Jadi semua teknologi itu satelit, pesawat, kereta api, semua tuh dari orang Yahudi dan Kristen. Kok ngemis ke Yahudi? Bukan dari Arab, bukan dari Arab. Bible kan? Bukan Biarin dari dulu, Bible. biar Kalau dulu, Arab itu loh kencing unta, ya semua lupa kencing unta. Iya, Jadi, baik Bang. Izinkan cuma saya salah. bicara. Jadi Abang, salah semua. Jadi waktu gini, menyampaikan tadi itu dia salah, dia lupa bahwa kencing unta itu malah itu yang sekarang masih dicari orang kita. Kalau ke sana daripada nyari untuk beli minum toh. ya, Itu kalau di orang Kristen dan Yahudi tidak ada itu. Makanya iya, pesawat terbang bukan orang Arab. ya. Satelit Baik, bukan Bang, orang Arab. Baik, Termasuk handphone kamu pakai ini bukan orang Arab. baik, Mic kamu pakai bukan orang Arab. Bukan. baik Bang, baik. Tapi ada yang terkenal di sana apa itu Sudah, adalah kau kepanjangan, kencing Bang. unta. Kok kepanjangan Gantian, ulang-ulang gantian. Gantian. Jadi Itu kencing unta ya. Yang di sekarang ini banyak sekali orang ke sana. Jadi gini, saudaraku. Jadi kalau Anda berbicara dan mengangkat apa yang Anda lakukan itu, seorang majikan di rumah itu tidak perlu mengotori tangannya untuk merasakan sesuatu kenikmatan dan kebahagiaan, kan gitu. Majikan itu cuma duduk-duduk aja kayak aku nih ya kan. Sambil duduk itu. Jadi para pembantunya itu yang membuat semuanya. Membuat dari nol sampai level tertinggi dibuat oleh pembantu. Nanti majikan tinggal bayar, kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan kalian menciptakan, ya silakan Anda. Apalagi nih yang kurang. Tahun ini kira-kira kalian mau bikin apa? Sandal terbang? Mau bikin sandal terbang? Mau silakan. Kami tinggal beli kan. Nih. Oh, udah bikin gak tuh sandal terbang? Udah Tuhan. Nih duit. Mana sini? Coba saya coba. Enggak, kurang bagus ini. Suruh yang lain yang lebih bagus lagi. Baik Tuhan, kami sementara melakukan penelitian Tuhan. Nanti kami buat lagi ya. Tuhan mau apa lagi? Saya mau, ini kan jarak dapur saya, ini kan saya sekarang di lantai 22 nih. Saya mau makanan yang ada di dapur terbang langsung ke sini, boleh nggak tanpa diangkat sama orang? Baik Tuhan, kami sementara melakukan penelitian. Ya cepat ya. Nanti setelah itu saya kasih kau duit. Gampang kok. Sederhana kok itu. Nah, kalau Anda bangga dengan keadaan itu, ingat. Apa kata iblis di dalam Bible? Yesus, aku akan memberikan segala kemegahan dunia. Aku akan memberikan segala kuasa dunia. Kalau Anda mengatakan Anda menguasai dunia, berarti Anda menerima kuasa dari kata iblis kepada Yesus ketika Tuhan Anda itu dibawa ke bumbungan bait suci dan juga dibawa ke atas gunung tertinggi. Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia, kau lihat tuh. Lihat, dunia datar kan? Nah, dunia datar. Kau lihat dari ujung dunia sampai ujung dunia sebelah sana. Semuanya bisa kau lihat kan karena dunia itu datar. Nah, tengoklah. Seluruh dunia ini, kerajaannya dan kemegahannya serta kuasanya akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Yesus enggak terima. Makanya Yesus itu tidak naik pesawat. Makanya Yesus itu tidak menciptakan apa-apa, tidak ada modern di situ. Padahal dia kan Tuhan tuh. Nah, tapi Yesus tidak menerima kuasa itu, makanya Yesus tidak bisa bikin pesawat terbang. Malah tidur di atas perahu. Boleh nanya, boleh. Malah dia tidur di atas perahu gitu kan ya. Nah, jadi ketika iblis ingin memberikan kuasa itu, segala kemegahan dunia kepada Yesus, Yesus menolaknya. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, wah segala kemegahan dunia kami yang memiliki, selamat. Ternyata Anda menerima kuasa itu dari setan.
Oke, nanya saya boleh, Masolang Mbak generasi. Suma? Boleh nanya. Sabar bang, sabar. Saya ambil minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ustaz Talib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, sambil mengisi kekosongan. Jadi alhamdulillah bulan kemarin kita sudah berhasil untuk mewakafkan buku sebesar 300 buku di pesantren